Kakak iparku tiba-tiba saja menghilang. Dia meninggalkan ketiga anaknya di rumahku. Dia menitipkan pesan agar aku merawat anak-anak yatim itu. Padahal, keadaanku pun sulit dan tak mencukupi. Setelah itu, banyak keajaiban yang terjadi. Tiba-tiba saja hidupku berubah menjadi... Aku merasa marah. Selama setahun ini, Rama menipuku. Mengaku lajang padahal sudah bercerai dan memiliki seorang anak. Dia pasti berencana ingin menjadikan aku pengasuh gratisan dengan cara menikahiku. Tentu saja aku tak mau. Lantas menolak dengan tegas lamarannya itu. Hari ini kakak iparku datang bersama ketiga anaknya. Aku merasa kasihan padanya. Dia terlihat kurus dan juga pucat. Dia pasti bekerja sangat keras setelah abang kandungku meninggal karena penyakit asma. Aku menyambut kedatangan mereka dengan begitu hangat. Kami berkumpul dan tertawa bahagia sepanjang malam. Sore ini, pulang dari bekerja, aku membawa banyak belanjaan. Tak masalah jika gajiku bulan ini habis untuk menyambut keluargaku. Kakak iparku bilang, paling lama 1 minggu mereka di sini. Itu pun karena anak-anak merengek minta liburan sekolah ke kota. Setelah mereka kembali, dalam hitungan tahun pun, belum tentu kami bertemu lagi. Saat tiba di rumah, ketiga anak itu memandangku dengan tatapan sedih. Sepertinya baru selesai menangis sejadi-jadinya. Aku bertanya apa yang terjadi. Mereka mengatakan kalau ibunya pergi dan meninggalkan mereka untuk tinggal bersamaku. Kakak iparku itu akan mencari pekerjaan. Aku begitu syok. Mana mungkin aku bisa menampung mereka bertiga, sedangkan gajiku tak memadai. Apa karena aku menolak anak dari Rama, lalu Allah menghukumku dengan memberi 3 anak sekaligus. Hari berikutnya, belum juga ada kabar dari kakak iparku. Aku mencoba menghibur hati keponak-keponakanku itu, bahwa ibu mereka pasti akan kembali sebelum masuk sekolah. Saat tengah malam, aku melihat salah satu keponakanku tak kunjung tidur dan terlihat gelisah. Aku bertanya kenapa, lalu dia mengatakan hal yang membuatku kembali syok. Dia menjelaskan kalau kepergian ibu mereka bukan untuk mencari pekerjaan. Anak itu dengar sendiri kalau ibunya akan menikah. Harus menikah. Aku begitu terpukul. Kakak iparku itu pasti sedang hamil. Hingga tega meninggalkan semua anaknya dan membebaniku demi bisa menikah dengan laki-laki yang tak jelas asal-usulnya. Aku tak terima. Lantas memikirkan sesuatu. Saat pulang dari bekerja, aku meminta mereka untuk membereskan semua baju ke dalam tas. Aku berbohong dan mengatakan kalau aku akan mengantar ke tempat ibu mereka bekerja. Sontak wajah-wajah yang tadi begitu sedih langsung berubah. Senyum paling lebar terukir dari bibir si bungsu. Bocah yang tahun ini naik ke kelas 2 SD itu percaya saja pada ucapanku. Begitupun dengan kedua saudaranya yang sepertinya tak berpikir kalau aku hanya mengarang cerita. Dengan berhimpitan, aku membonceng ketiga darah dagingku itu dengan sepeda motor. Berbekal alamat yang aku ingat, roda-roda kendaraanku menggilas aspal menuju ke tempat yang akan aku tuju. Hingga akhirnya, kutemukan sebuah bangunan, sebuah rumah bertingkat 2 dengan pagar besi mengelilinginya. Mereka terlihat senang, lalu bertanya apa ibu mereka benar-benar bekerja di dalam sana. Pertanyaan yang membuat hatiku sakit bagai tersayat. Aku diam terpaku menatap gedung di hadapanku, lalu melirik wajah mereka satu persatu. Sanggupkah aku meninggalkan anak-anak tak berdosa itu di panti asuhan karena perbuatan ibu mereka? Mereka anak-anakku. Penulis Manda Az-Zahra. Baca sampai tamat di KBM App.